kami mengalahkan 47 kementerian lembaga. Apa itu tidak berprestasi? Kalau survei tidak usah lagi nih survei ya. Di survei kan like and dislike. Kami tidak bisa membayar survei. Kami tidak ada uang untuk bayar survei. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berasal dari oposisi yang dulu. Jangan-jangan yang dulu saya suka kritik bayar survei untuk kritik saya, faktor pribadi saya. Jadi kalau faktor pribadi saya harus bedakan dengan kementerian. Karena kementerian tidak pernah berdosa. Kalau saya mungkin pernah berdosa dalam ucap waktu saya sebagai oposisi. Tidak apa-apa. Jadi kalau saya sendiri, saya merasa gini. Survei itu adalah lembaga yang menyembunyikan, memanipulasi kejahatan atau memperlancar kejahatan. Semua survei itu alat justifikasi kejahatan. Ya, dia yang melakukan justifikasi kejahatan. Oleh karena itu, menurut saya lembaga survei tidak bisa kredibel. Seluruh dunia lembaga survei adalah organisasi bisnis terkenal di seluruh dunia. Misalnya Gallup, ekonomis, itu bisnis, organisasi bisnis. Indonesia lembaga survei adalah orang-orang yang tidak punya uang. Beda kan? Kalau seluruh dunia lembaga-lembaga survei terkenal di dunia, polling, itu adalah lembaga-lembaga yang bonafit. Lembaga-lembaga bisnis, korporasi-korporasi besar. Sehingga mereka punya integritas dan independennya terjaga. Kalau di Indonesia, lembaga survei adalah ya biasa-biasa. Tidak ada. Ya karena itu ya menurut saya ada rentan untuk bisa menjadi bagian dari tidak objektif dalam melakukan survei. Nah, survei juga kan like and dislike. Coba lihat kementerian lembaga lain yang sekarang surveinya nomor 1, kerjanya apa? Ada juga mungkin pimpinannya rumah AC, masuk di mobil AC, di kantor AC, kembali ke rumah AC, setiap hari tidak pernah bertemu dengan rakyat. Kok tiba-tiba jadi nomor 1? Kan bisa aja. Kita yang setiap hari kerja, Pak. Jadi jangan lihat yang survei. Menurut saya survei, kami nggak laku. Presiden juga tidak percaya, kami juga tidak percaya. Sama-sama kita nggak percaya. Kami percaya pada keyakinan kami membangun Indonesia. Pak Menteri, izin Pak. Catatan kritis dari masyarakat sipil di 1 tahun Prabowo Gibran ini ada Kementerian Pertahanan 313, Kementerian Kehutanan 312, dan BKPM 309. Ya, perlu kami tekankan di sini bahwa penilaian ini didasarkan pada kinerja 1 tahun, bukan kinerja menteri secara pribadi, gitu ya. Jadi mohon untuk diperhatikan, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya angka yang rendah, misalnya Kementerian Hak Asasi Manusia 2,79, Kementerian Perumahan 2,77, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2,74, gitu ya. Ini penilaian dari kami, gitu. Enggak usah, langsung ke kesimpulan aja. Misalnya, bagaimanakah pandangan publik terhadap kebijakan partai politik menonaktifkan para anggotanya yang dianggap tidak aspiratif kepada rakyat? Itu mendapatkan kepuasan yang tinggi ya, di atas 70,52%. Narasumber menyatakan kepuasan terhadap tindakan partai politik, meskipun ada beberapa 25,24 yang masih merasa tidak puas. Artinya mereka mungkin menuntut sebuah tindakan yang lebih keras kepada anggota yang dianggap tidak inspiratif, gitu. Kemudian tentang reshuffle kabinet, ya ini sama ya. Ini mendapatkan apresiasi yang sangat besar dari masyarakat, dari narasumber kami. 69,58% menyatakan kepuasan terhadap tindakan Presiden Prabowo mengganti para menteri yang dianggap kurang bisa bekerja dengan baik. Sedangkan 11,79% masih menyatakan ketidakpuasannya, gitu. Nah, selanjutnya itu dapatkan poin 3,50, kemudian stabilitas politik dan keamanan 3,16, demokrasi dan kebebasan berpendapat 3,14,
transparansi dan akuntabilitas pemerintahan 3,12, investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional 3,09, stabilitas harga barang 3, kemudian penegakan hukum dan HAM 2,93, dan yang terendah adalah penciptaan lapangan kerja yaitu 2,65 gitu. Nah, kemudian dalam bidang yang lain ya, kami juga memberikan penilaian untuk program-program unggulan dari Presiden Prabowo. Yang pertama adalah pemeriksaan gratis, itu mendapatkan skor 3,42, sekolah rakyat 3,13, sekolah unggul Garuda 3, lumbung pangan nasional food estate 2,94, bahwa kinerja pemerintahan Prabowo Gibran selama setahun ini dalam kategori sedang, yaitu nilai rata-ratanya itu adalah 3,07 gitu ya. Ya, ini relatif sama dengan 6 bulan yang lalu, yaitu rata-rata juga sedang begitu ya. Kemudian yang paling tinggi tentu saja kami sampaikan tadi adalah pemberantasan korupsi, karena kita tahu memang dalam pemerintahan Prabowo ini kita mendengar ya ada upaya-upaya dari Kejaksaan Agung maupun KPK untuk melakukan penegakan hukum ya, sehingga itu mendapatkan nilai yang cukup baik yaitu 3,50. Kemudian dalam hak asasi manusia, juga dalam lapangan kerja, dan juga stabilitas harga ya, itu masing-masing 3, kemudian 2,93 dan 2,65. Nah, di sini penciptaan lapangan kerja saya kira tidak mengejutkan, nilai 2,65 ya, karena memang situasi saat ini masih membutuhkan banyak inovasi ya untuk meningkatkan lapangan kerja begitu. Nah, kemudian beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sini ya, beberapa program unggulan ya, seperti pemeriksaan kesehatan gratis itu dapatkan poin 3,50, kemudian stabilitas politik dan keamanan 3,16, demokrasi dan kebebasan berpendapat 3,14, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan 3,12, investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional 3,09, stabilitas harga barang 3, kemudian penegakan hukum dan HAM 2,93, dan yang terendah adalah penciptaan lapangan kerja yaitu 2,65 gitu. Nah, kemudian dalam bidang yang lain ya, kami juga memberikan penilaian untuk program-program unggulan dari Presiden Prabowo. Yang pertama adalah pemeriksaan gratis, itu mendapatkan skor 3,42, sekolah rakyat 3,13, sekolah unggul Garuda 3, lumbung pangan nasional food estate 2,94, koperasi. Kami memberikan penilaian bahwa skor yang kami berikan adalah 3,07, itu adalah dalam kategori sedang. Kami memberikan penilaian 0 sampai 2 itu adalah buruk, kemudian 2 sampai dengan 4 itu adalah sedang, 4 sampai 5 ke atas itu baik. Secara umum rata-rata kinerja pemerintahan Prabowo Gibran ini berada dalam rentang sedang gitu. Nah, kami memahami bahwa setahun ini adalah proses konsolidasi dan koordinasi lintas kelembagaan, apalagi kita mengetahui bahwa pemerintahan Prabowo Gibran memiliki kabinet yang sangat besar, lebih dari 100 menteri dan wakil menteri. Saya kira itu merupakan pekerjaan sendiri bagi pemerintah untuk melakukan koordinasi gitu ya. Saya kira tidak mudah, oleh karena itu kami menilai dalam setahun ini sepertinya pemerintah lagi dalam fase konsolidasi dan koordinasi, untuk mungkin tahun depan baru kita akan melihat ada 10 menteri yang kami anggap memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan yang lain, yaitu Abdul Mukti, Kemendikbudrismen ya 3,35, kemudian Kementerian Luar Negeri 3,32, kemudian Kemenak 3,26, Kemendikti Saintek 3,22 poin, Kementerian Pertanian 3,21 poin, kemudian Kementerian Keuangan 3,15, Kemendagri 3,14, Kementerian Pertahanan 3,13, Kementerian Kehutanan 3,12, dan BKPM 3,09 ya. Perlu kami tekankan di sini bahwa penilaian ini didasarkan pada kinerja 1 tahun, bukan kinerja menteri secara pribadi gitu ya. Jadi
mohon untuk diperhatikan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya angka yang rendah, misalnya Kementerian Hak Asasi Manusia 2,79, Kementerian Perumahan 2,77, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2,74 gitu ya. Ini penilaian dari kami gitu. Enggak usah, langsung ke kesimpulan aja. Jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.